Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Hadis yang ke 52. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi. Ab'adun nasi min Allah yawm al-qiyamah al-qassu alladhi yukhalifu ila ghairi ma amara bih. Rawahu al-Imam Abu Mansur al-Dailami fil Musnad al-Firdaus. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, hadithun dha'if. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Abghadul halali ila Allah at-talaqu. Rawahu Abu Dawud wal Imam Ibn Majah wal Hakim bil Mustadrak an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadithun sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul khalqi ila Allah man amana thumma kafar. Rawahu at-Tammam عن معاذ بن جبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. رواه إمام أحمد بن حنبل في مسنده والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض العباد إلى الله من كان ثوباه خيرا من عمله أن تكون ثيابه ثياب الأنبياء وعمله عمل الجبارين. رواه الإمام العقيلي في مسنن الكبرى والإمام أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس عن عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث ضعيف. الحمد لله والشكر لله ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas nikmatnya dapat kita jalankan di dalam taatnya, ibadahnya, dan zikrullah, bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Melanjutkan pengajian kita bulanan dari kitab Al-Jami' As-Saghir, hadis-hadis Imam As-Sayuti sampai ke hadis 52, riwayat Abdurrahman bin Sakhar, sahabat Abu Hurairah. Dari huruf abjad alif dan ba. Ab'adun nas, yang paling jauh manusia, minallah, dari Allah, jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah, jangan kita jauh dari Allah, kita dekat dengan Allah, sujud, rukuk. Itulah orang-orang yang dekat dengan Allah, yang munajat, yang menyebut, yang berzikir. Itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang yang jauh dari Allah, enggak salat, enggak zikir, enggak bersyukur kepada Allah, enggak menikmati nikmatnya dengan ibadah dan taat, itu orang-orang ab'adun nas yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Di antaranya al-ghas. Ghas dari kata-kata kisah, cerita, orang-orang yang membawa-bawa cerita kisah-kisah yang bohong. Alladzi yukhalifu ila ghairi ma amara bih, yang mana cerita kisah-kisah tersebut yang berbeda, ila ma ghairi ma amara bih, yang tidak sesuai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal kisah-kisah nabi, para nabi di dalam Al-Qur'an, Qisasul Anbiya, ya. Dia artikan, dia ceritakan berlainan, atau kisah-kisah yang orang-orang zaman sekarang merubah tarikh, ya. Merubah tarikh, cerita-cerita pahlawan zaman-zaman sahabat, ya, tabi'in, begitu juga tabi'in, dirubah tarikh itu, dirubah kisah-kisah yang benar, ya, menjadi yang bohong, dipalingkan. Nah, ini orang-orang yang jahat, orang-orang yang paling jauh dari rahmat Allah, karena dia merubah-rubah cerita, merubah-rubah kejadian begini dirubah sama dia. Beda dengan yang asalnya kisah di dalam Al-Quran atau terjadinya
Ini orang-orang penista tarikh, ya, orang-orang yang merubah-rubah tarikh keadaan, ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel banyak dia merubah-rubah, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Nabi Isa, naudzubillah min dzalik, ya, sehingga dipermalukan cerita-cerita para nabi, ya, kisah-kisah, maaf, film-film, ya, itu semuanya Allah nggak suka kepada mereka. Ab'adun nas min rahmatillah, orang yang paling jauh dari rahmat Allah di hari kiamat, orang-orang yang pengkisah, yang suka menceritakan kisah-kisah, ya, tetapi yukhalifu ila ghairi ma amara bih, dia berbeda dengan apa yang dia diperintahkan di dalam menceritakan yang benar, ya. Cerita tentang disalibnya Nabi Isa dan seterusnya, itu tambahan-tambahan semuanya, ya. Cerita-cerita tentang Nabi Yusuf dan seterusnya, Nabi Musa dengan Fir'aun, ya. Nah, itu semuanya harus dengan betul-betul yang ada di dalam Al-Quran. Hadits an Bani Israel wala haraj, kata Rasulullah SAW. Boleh engkau ceritakan Bani Israel, tapi tidak boleh ada kedustaan, ya. Tidak boleh ada sesuatu yang membohong-bohongi umat, ya. Yang seperti zaman sekarang, tarikh dirubah, tarikh kemerdekaan begini-begini, orang-orang naudzubillah min dzalik, suka-suka dia merubah tarikh yang sudah orang tahu semuanya, dirubah. Supaya apa? Supaya angkatan yang akan datangnya buta. Angkatan kita nih nanti nggak tahu siapa yang merdeka. Orang sono katanya. Masa orang sono? Orang-orang ulama yang merdekakan negeri kita, paham nggak? Ya, ulama yang merdekakan negeri kita, orang-orang yang betul-betul cinta dengan agama. Masa mereka yang segelintir katanya yang jadi merdeka? Ya, itu contoh-contoh merubah-rubah kisah-kisah, tarikh-tarikh, cerita-cerita yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Itu hadis pertama, orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, merubah-rubah kisah-kisah terutama Al-Quran dan zaman Nabi dengan sahabat. No, banyak cerita-cerita tentang sahabat dirubah-rubah, diputar balikin kejadian. Itu orang-orang yang jahat semuanya, diputar balik cerita-cerita sahabat, ya. Jadi orang benci kepada sahabat, naudzubillah min dzalik. Itu Abdullah bin Sabah yang pertama. Mereka menceritakan tentang kisah bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman. Wah, ada keributan, padahal nggak ada apa-apa, diribut-ributin, digede-gedein sama mereka. Dia hidup di zaman Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali, nggak ada yang ribut, nggak ada yang berang, ya, dirame-ramein, akhirnya jadi aliran ini, aliran itu. Nauzubillah min. Hadis yang kedua, abghadul halali lallahi talaq. Rasulullah bersabda, yang paling dibenci sesuatu yang halal di sisi Allah adalah perceraian. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, pemuda-pemudi biasanya nggak boleh, ya, main cerai-cerai aja, main berpisah gitu saja, main ngucap-ngucap. Tanggung jawab, al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin kepada wanita, dia harus tanggung jawab. Dia sudah mithagan ghalidha, dia sudah berbuat sesuatu perjanjian yang erat, yang kuat, yang sakral, ya. Wa aufu bil ahdi, dia harus jalanin sudah perjanjian tersebut. Nggak boleh main cerai aja, nggak ada alasannya. Atau seorang perempuan minta khulu', minta cerai, naudzubillah min dzalik. Perempuan minta cerai zaman sekarang, naudzubillah. Itu wanita-wanita yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggalkan suaminya dalam keadaan tidak ada uzur, tidak ada alasan, dia minta cerai, ini abghadul halal, yang paling dibenci sama Allah, sesuatu halal. Betul, boleh halal seorang bercerai kalau itu ada sebab-sebabnya.
Di dalam surat pernikahan kan ada 3 atau 4 syarat tuh. Kalau perempuan nggak dikasih nafkah 6 bulan, nggak ditidurin 3 bulan, atau dipukul, memer, ya, ditinggalkan lebih dari 2 tahun, tidak ada kabar. Nah, itu boleh dia mencari. Ini nggak ada apa-apa ribut. Orang di PHK minta dicerai. Zaman sekarang lakinya PHK aja deh. Lakinya nggak punya kerjaan diminta cerai. Nauzubillah min. Dan itu paling dibenci sama Allah. Begitu juga laki-laki nggak boleh menceraikan. Dia hanya mencicipi kemanisannya saja. Dia mencicipi perkawinan pertama, hari-hari pertama, setelah itu dilepas. Itu juga dibenci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Az-zawagina waz-zawagat, kata Rasulullah. Dikutuk perempuan yang mau cari rasa manis pertama madunya doang, nanti setelah itu dilepas. Jangan, tanggung jawab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibenci manusia-manusia yang begitu, karena dia hanya memikirkan syahwat saja. Perkawinan bukan perkawinan untuk ibadah, perkawinan untuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh main cerai, ya, nggak boleh minta cerai perempuan, ya. Laki-laki pun begitu juga, dia harus sabar di dalam rumah tangga. Yang mendapatkan pahala orang-orang yang berumah tangga, yang bercerai malah bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala kalau di muka bumi ada perceraian. Arsy bergetar, marah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tidak ada sebabnya, tidak ada alasannya. Riwayat Imam Abi Daud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim fi Mustadrak dari Abdullah bin Umar, hadisnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul khalqi ila Allah man amana thumma kafar. Rawahu At-Tammam dari Muadz bin Jabal. Rasulullah berkata, paling dibenci makhluk, paling dibenci seseorang, ya, di sisi Allah, man amana thumma kafar. Siapa yang beriman lalu dia kufur, murtad. Nah, kenapa dijual agamanya? Dia pindah ke agama untuk karena perut, karena makanan, karena kebutuhan, karena jabatan, karena kursi, karena politik, karena ini, karena perkawinan. Na'udzubillah min dzalik. Main jual-jual aja. Agama digampangin aja. No, ini paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Udah beriman, udah tahu, udah masuk agama Islam, udah menganut, dia berani-berani jual agamanya, ya. Ini dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, memainkan Allah, mengolok-olokkan Allah Subhanahu wa taala, mengejek Allah, ya. Kalau dia berturut-turut sampai bolak-balik, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, dibunuh oleh undang-undang Al-Qur'an. Enggak boleh dia mempermainkan agama. Zaman dulu banyak begitu, karena mau jadi jabatan dia masuk, karena mau kawin dia masuk lagi agama sono, agama yang lain. Nah, ini semuanya orang-orang yang tidak ada pendirian, yang mana mereka munafik termasuk, ya, murtad, memainkan agama, ya. Iman nama dia nggak ada harganya. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak iman di hati, kita pupuk, kita siram, kita jaga betul-betul kuat, ya, sampai mati kita bawa iman kepada Allah, ya. Wa amitni mu'minan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan mukmin. Jangan kita kufur kepada Allah, jangan kita syirik kepada Allah, jangan kita murtad dari agama kita. Itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih iman, udah dikasih tauhid, dia nggak mau. Dia masing mau jual dengan perut, dengan farji, dengan syahwat, dengan kedudukan dunia yang tidak ada harganya. Na'udzubillah min dzalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijal ila Allah al-aladul khasim. Yang paling dibenci laki-laki, ya, yang orangnya kejam, bengis, setus, apalagi khasim, bertengkar mulu, ribut mulu. La ilaha illallah. Ada tuh orang begitu, ya, sama siapa ribut mulu, ya, ya. Sama orang nggak akur, ya,
benci, dengki, dendam. Jangan. Itu manusia-manusia yang dibenci sama Allah. Jababirah, orang-orang yang jabbar, bengis, kejam, al-ladud, aduwul ladud, musuh yang masih berbuyutan, yang dendam terus. Jangan. Kita orang mukmin lunak, lembut, alifun ma'luf, jinak menjinaki, artinya cepat baik, enggak ada dendam, enggak ada kekejaman, enggak ada kebengisan, rahmah, mahabbah kepada sesama. Itu orang mukmin. Kalau ini orang yang suka bertengkar, ribut, berdebat, marahan, caci maki, nauzubillah min dalik. Itu semuanya dibenci laki-laki yang seperti begitu. Enggak boleh kita sifat-sifat orang-orang jababirah, orang-orang yang keras hati, bengis, kejam, lisannya pedas, ucapannya tidak baik, kata-katanya kotor, keji, porno. Nah, ini semuanya jangan. Kita umat Islam, akhlak kita bagus, ucapan kita baik, ucapan kita terhormat, mulia, kelakuan kita, tingkah laku kita, sifat-sifat pemaaf, sifat-sifat baik, akur, sifat-sifat damai. Jangan kita mau bertengkar, mau ribut, mau ini, jangan. Itu bukan sifatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul ibadi ila Allah man kana thawbah khairan min amalih. Ya Allah, paling dibenci hamba di sisi Allah siapa yang pakaiannya lebih bagus dari amalnya. Ya Allah, maka kita takut pakaian kita bagus, pakaian Nabi, pakaian ulama misalnya, tapi amalnya amalul jabbarin tuh, ya. Orang-orang yang jabbar tadi, akhlaknya buruk, kejam, bengis, ya, cetus, dan kata-katanya orangnya hasud, ya, penyakit-penyakitnya ada sombong, ada takabur, pemakaiannya, pakaian yang berasa dia. Nah, ini semuanya dilarang, nggak bagus. Sederhana, tetapi hati kita tawadhu, hati kita tidak sombong, tidak takabur, tidak memperlihatkan diri kita dengan jabatannya, dengan sesuatu kekuatannya, dengan mempunyai kursinya. Enggak boleh. Jabbar itu kerajaan, orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Jangan. Memakai pakaiannya bagus, lebih bagus daripada amalnya. Ya, contohnya kita memakai pakaian ulama, tapi kita enggak beramal seperti amalnya para ulama, tidak mengerjakan sunnah Rasulullah, tidak mengerjakan daripada amalan-amalan yang dipuji oleh Allah dengan pakaian tersebut, ya, tetapi dia jabbar, dia sifat-sifatnya kasar, kejam, bengis, ya, sifat-sifatnya tidak sifat ulama, sifat-sifatnya sifat orang-orang yang rendah, ya, maksiat, ya, berbuat sesuatu yang makruhat, sengaja-ngaja, padahal dia lagi pakai pakaian ulama. Nggak boleh. Ya, pakaiannya bagus, pakaian bersih, pakaian putih, pakaian jubah, kok disertain ngerokok. Ya Allah, nggak enak banget. Jubah, imamah semua, waduh, malu kan kita. Malu nggak tuh? Itu paling rendah aja nggak enak, ya. Paling rendahnya itu paling rendahnya itu segitu, udah nggak enak banget melihatnya, ya. Padahal itu bukan pakaian, bukan caranya ulama. Ulama pakai siwak, ulama pakai, ya, sesuatu yang dipuji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Antakuna thiyabul anbiya. Zaman dahulu, zaman Bani Israel, mereka memakai pakaian para nabi. Wa amaluhu amalal jabbarin, tetapi amalnya, perbuatannya berbeda dengan pakaiannya. Pakaiannya enggak sesuai dengan amalannya. Dia berlaku kejam. Dia memakai pakaian para nabi, tapi dianya kepada umatnya, kepada kaumnya jahat. Ya, kepada kaumnya jahat, ya. Samiri namanya, Musa Samiri, menyesatkan umat, ya, mengajak umat menyembah berhala, menyembah kepala sapi. Naudzubillah min dzalik, ya. Dia pakaiannya seperti nyaru nabi,
menyamar samaran, tetapi dia sesat, menyesatkan. Naudzubillah min dzalik. Atau maksiat yang dikerjain, atau perbuatan-perbuatan yang mungkar dikerjain, padahal dia pakaiannya pakaian Nabi, pakaiannya pakaian ulama zaman sekarang, udah nggak ada Nabi misalnya. Nah ini dilarang sekali, dia menjual agama dengan pakaian. Peci si peci ulama pakai peci, tapi dia ngerusak-rusak, ngobok-ngobok agama. Ada nggak yang begitu? Subhanallah. Pecinya peci satu-satunya peci ulama, pakai jubah, pakai imamah, tapi ngobok-ngobok agak. La haula wala quwata. Lebih dari munafik gitu. Lepas itu peci, jangan pakai, malu-maluin aja. Malu-maluin ulama jadi pakai peci. Nah, itu semuanya contohnya kecil aja, pecinya aja nggak boleh. Ngerusak. Karena nggak sesuai dengan ulama. Nggak sesuai dia di dalam pakaian tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Riwayat Imam Ugaili di dalam Sunan Al-Kubra, Imam Abu Mansur Ad-Dailami di dalam Musnad Al-Firdaus dari Sayyidatuna Aisyah, hadisnya dhaif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadun nas ila Allah thalathatun. Mulhidun fil haram, wa mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah, wa muttalibun damam mri'in bighairi haqqin yuhri gadamah. Rawahu Al-Bukhari, masyaallah. Dari sahihna Abdullah bin Abbas, hadisun sahih. Yang paling manusia dibenci oleh Allah 3 orang. Jangan kita jadi orang yang dibenci sama Allah tadi. Beberapa kalimat di sini abghab. Yang dibenci sama Allah, yang dibenci tadi ceri, yang dibenci manusia yang murtad, yang dibenci manusia orang-orang yang bertengkar, ya, yang benci, yang dendam, itu manusia-manusia dibenci oleh Allah. Yang terakhir manusia yang pakaiannya pakaian Nabi, tetapi amalannya amalan orang-orang jahat, orang-orang maksiat. Nah, hadis yang ke-57, paling dibenci manusia di sisi Allah 3 orang. Mulhid fil haram. Ya Allah, dia tinggal di haram, yaitu di Mekah maksudnya. Tapi di ilhad, orang yang enggak beragama. Sembahyang enggak di Mekah. Dulu begitu. Arabi namanya. Arab pegunungan, dia tinggal di Mekah, ngapain? Taksi doang. Taksi, kuda, nah, kalau zaman sekarang mobil, masuk masjid juga enggak, sembahyang juga enggak. Ya Allah, banyak itu mulhid, enggak sembahyang di Mekah. Orang-orang dari negeri lain jauh datang, dia enggak. Orang-orang haji dia enggak, nyari duit. Malah ngerusak lagi. La haula wala quwata illa billah. Ini contoh-contoh zaman-zaman Nabi. Ya, zaman-zaman Nabi, orang-orang yang di tengah-tengah haram Mekah, dia kenal Mekah, dia kenal Ka'bah, dia tahu Masjidul Haram, tapi nggak mau masuk. Ya Allah, nggak sembahyang, nggak umrah, nggak haji, rugi dia. Tinggal di negeri yang suci, di depan matanya orang dari jauh-jauh datang, dia nggak di sana, malah nipu orang, jahatin orang haji. Itu kejadian-kejadian zaman Nabi ya banyak, ya, zaman sekarang. Ya. Contoh-contohnya itu orang-orang subhanallah mulhid fil haram. Ya. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudzighu min adzabin alim. Mulhid dia mau niat berbuat jahat di Mekah. Berbuat jahat itu tadi nipu orang, ganggu perempuan dulu, ya culik perempuan, ya curi orang-orang haji. Ente kan di Mekah, ente di tengah-tengah tanah suci. Nah, ini contoh-contoh Arab, orang-orang Arab pegunungan, Bedui ya. Kita di sini jauh dari negeri haram. Ya. Mulhid, dia berbuat jahat. Yang kedua, mubtaqin fil Islam sunnatul jahiliyah. Kita udah masuk agama, tapi masih ada perbuatan-perbuatan jahiliyah. Na'udzubillah, jangan. Ya, kita udah selamat, udah keluar dari jahiliyah. Perbuatan-perbuatan jahiliyah, adat-adat yang tidak ada di dalam syariat agama kita, jangan kita ikutin. Kita tentunya nggak nyamanin jahiliyah, jamanin agama-agama sang sekerta dan sebelumnya. Jangan ikutin. Jangan ngikutin orang-orang seperti penyembah berhala lagi.
Jangan seperti orang percaya dengan benda-benda mati lagi, itu jahiliyah semuanya. Ya, percaya dengan keruhunan, percaya dengan kepercayaan dan ini itu jahiliyah, itu sesuatu yang syirik kepada Allah. Nggak boleh kita udah beriman, nggak boleh kita percaya dengan sesuatu yang membuat kita menyimpang dari akidah, ya, yang bersih, yang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia masih ikut aja padahal dia sudah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Kalau dia mencari, memilih selain agama Islam, ya, cara-cara jahiliyah dilarang Rasulullah. Rasulullah marah. Rasulullah menggusur semua cara adat istiadat jahiliyah. Banyak di dalam cara istiadat daripada jahiliyah dilarang lagi sama Rasulullah. Kalian sudah bersih sekarang. Kalian sudah Islam, kalian sudah tauhid murni. Nggak boleh lagi ikutin kepercayaan yang dulu. Kita zaman sekarang masih banyak orang percaya dengan ini itu, ya. Kata Rasulullah, la adwa, wala tiyarata, wala hama, wala safara, wala ghul. Jangan percaya dengan tahayul, jangan percaya dengan siluman, jangan percaya dengan benda-benda sakti, jangan. Nggak ada, itu semuanya manusia itu buat, makhluk itu nggak berbuat sesuatu. Ya, la ta'thira li makhluqatillahi bi quwwati. Dalam tauhid enggak boleh kita percaya dengan sesuatu benda itu buatan Allah, makhluk, batu, benda, besi dan lain-lain. Apapun tahayul-tahayulan itu semuanya kosong, ya. Makhluk, jin makhluk, apapun, syaitan, iblis makhluk, manusia makhluk semuanya. Nah, itu enggak boleh. Hilangkan daripada adat istiadat jahiliyah yang sebelum Islam. Yang ketiga, wa mutalibu dan memberi'in bi ghairi haq. Seseorang mencari-cari orang atau membunuh. Nah, ini soal pembunuhan, ya. Membunuh seseorang, mengikuti, mengincar, kalau kita mau diapain, mau dibunuh. Wah, bi ghairi haq. Ada alasan apa dia mau dibunuh? Hah? Diincar, diikutin sampai di tempat yang tersebut dibunuh. Na'udzubillah min. Ini orang yang dibenci sama Allah nanti. Yang paling berat hukuman di negeri akhirat, orang yang menumpahkan darah orang. Paling berat hukuman. Bukan satu orang aja. Berapa? Hah? Liyuhriga damah. Dia mau mencari orang tersebut, diintil, diincar terus. Dia pengen cari, dia pengen tumpahkan darahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang dibenci sama Allah. Na'udzubillah dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Itu 3 orang. Hadisnya Imam Bukhari sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubghuni ad-du'afa'a fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Rawahu Imam Ahmad fi Musnadih, Imam Muslim wa Ibn Hibban wal Hakim fi Mustadrak an Abi Darda, Uwaimir bin Zaid namanya. Rasulullah berkata, carilah, kasihanilah, ya, orang-orang du'afa, orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang lemah, orang-orang jompo, orang-orang tua, ya. Minta kepada mereka doa, hormati mereka, kasihani orang-orang yang tersebut. Du'afa zaman Nabi di Mekah, orang-orang yang budak belian, ya, sudah tua, perempuan, budak perempuan tua, orang-orang yang dhaif, yang sakit, yang kena bala, orang-orang yang cacat, itu du'afa semuanya, ya. Mesti ada hati rahmat kepada mereka, kasihan kepada mereka. Itu ajaran kita, ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Fa innama turzaqun wa tunsarun bi du'afaikum. Karena kalian diberikan rezeki, diberikan kemenangan sebab orang-orang lemah di antara mereka. Nabi ciri-ciri agamanya yang masuk Islam orang-orang du'afa, bukan orang-orang agniya, bukan orang-orang kaya. Ya, ciri-cirinya yang masuknya budak-budak belian, orang-orang yang tidak mempunyai rumah tangga, enggak memiliki harta benda, itu dhaif. Tetapi karena sebab mereka Islam jaya, subhanallah,
Karena mereka berperang karena Allah, imannya kuat, membela Rasulullah, membela agama, sehingga mereka berperang di perang-perang Badar, perang Uhud, menang, mentaklukkan kota Mekah. Mereka kalian diberikan kemenangan, hasil kemenangan ada rampasan perang, rezeki. Sebab apa? Sebab prajurit-prajurit yang rendah, tentara-tentara yang kopral-kopral, bukan panglima-panglima, yang menangin kopral-kopral, tentara-tentara yang kecil, itu du'afa. Muhajirin yang 313 pahlawan apa? Badar, nggak dikenal kebanyakan ya. 313 bukan orang-orang yang top-top, padahal dia min ahlil jannah ya. Perang yang di Uhud 70 orang nggak dikenal nama-namanya, paling 1, 2, 3 orang, tapi itu yang berani mati darah dagingnya untuk Islam, untuk membela Islam, membela Nabi, membela Al-Quran. Itulah dengan sebab mereka kalian diberikan rezeki, kemenangan, rampasan perang, hasilnya mereka menyebabkan kemenangan Islam, kejayaan Islam, karena orang-orang du'afa, tentara-tentara kecil. Kalau kita tadi kopral-kopral ya, prajurit-prajurit yang mati, dengan sebab dia mati menang, akhirnya mendapatkan hasil rampasan perang dari orang-orang kufar. Itulah umat Nabi Muhammad SAW ya. Begitu juga yang dimaksud, kita kesian kepada orang lanjut usia, orang-orang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang cacat. Hati kita ruhama bainahum ya. Rahim, dia Islam, udah lama dia beribadah, udah lemah, udah tidak ada sanggup lagi, kena penyakit, kena musibah ya, kasihani mereka ya. Mereka orang-orang yang sudah lama beribadah, sudah lama masuk Islam ya, diberikan ujian musibah. Mereka orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab mereka ya, kalian nanti diberikan rezeki lagi, kalian berikan rezeki, sedekah dan lain-lain, nanti Allah balas kepada orang-orang yang dhaif, du'afa, fuqara, masakin ya. Wa tunsarun, nanti kalian bisa diberikan kemenangan karena menghormati mereka. Zaman-zaman sekarang namanya veteran nggak dihormatin, kasihan. Pejuang-pejuang 45, pejuang-pejuang yang benar-benar berkorban ya. Zaman-zaman Nabi, pertama-tama yang memikirkan veteran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang cacat yang perang-perang, ikut perang tapi dia sampai cacat masih hidup, diperhatiin. Orang-orang yang meninggal, anak-anaknya dijamin oleh Islam menjadi pensiunan, kalau kita menjadi veteran, menjadi hasil daripada bapaknya pejuang, anak-anaknya yatim, istrinya janda, dijamin oleh Islam. Itu agama Islam ya. Nah, karena dengan sebab mereka kalian menang ya. Dengan nyawanya, dengan darah dagingnya, dengan mati syahidnya, mereka membawa kemenangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatah, faman ablagha sultanan hajatan man la yastati'u iblaghaha thabbat Allahu ta'ala qadamaihi 'ala as-siratil yawmal qiyamah. Rawahu Tabrani fi Mu'jam al-Kabir an Abi Darda Uwaimir bin Zaid, hadithun hasan. Kata Rasulullah, sampaikanlah hajat orang, artinya tolong orang yang punya hajat. Zaman dahulu mau berhajat meminta kepada sultan, mau menghadap kepada raja, nggak bisa. Dia orang lemah, dia orang nggak ada harganya, mau bertemu raja nggak bisa. Dia pengen urusan sama raja, dia pengen ngurusin surat-surat rumah tangganya, keluarganya, anaknya, istrinya, kematiannya, warisannya, dia nggak bisa ngurus. Nah, urusin nih orang-orang yang begini. Kita bisa nulis, bisa ngomong, bisa baca, bisa nganterin, tolong orang. Ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatah. Engkau sampaikan, engkau urusin
Oh, ngurusin orang-orang yang berhajat, yang dia nggak mampu untuk meluluskan hajatnya sendiri. Dia orang lemah, orang diterzalimi, orang nggak bisa buta huruf. Nah, ente tolong dia. Hajatnya apa? Kecil. Padahal ngadep ke lurah aja susah sekarang. Kita bisa ngadepin ke lurah, bisa ngadepin ke camat, ngadepin ke wali kota, kita anterin dia. Mungkin dia ada hajatnya, mungkin ada keperluannya. Zaman dulu raja, sultan, ya. Oh, nggak bisa ngadep ke sultan, tapi orang-orang tertentu bisa. Nah, orang yang mempunyai kenalan, orang yang mempunyai koneksi, dia bantu orang, dia mudahkan, dia luluskan hajat orang. Kita yang sudah jadi pejabat, jangan menutup-nutup pintu, jangan menutup-nutup kantor, nggak boleh. Kita buka, kita seorang RT, RW, lurah, camat, buka untuk rakyat, buka untuk umat. Nggak boleh, kita luluskan hajatnya mereka, cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Ini tanda tangan aja 3 hari, ya kan? Masa tanda tangan 2 hari, sehari, paling 1 menit nggak ada, paling baca dulu kali, nggak boleh itu. Rasulullah nggak mau begitu. Islam meluluskan hajat orang cepat. Ya, orang perlu surat ini, orang perlu ini, orang perlu ini, hajatnya lulus. Kita kalau kita kosong, kita bantu, kita tolong. Kita punya waktu, kita punya kenalan, kita bantu dia. Kali-kali dia diterzalimi, kali-kali dia nggak ngerti, dia bodoh, kali-kali dia nggak punya ilmu. Ya, itu. Ablighu hajata man la yastati' iblagha hajatihi. Engkau sampaikan hajat orang, luluskan hajat orang yang dia nggak bisa meluluskan hajatnya sendiri. Siapa orang yang menyampaikan hajat orang lain, diantarkan ke sultan, diantarkan ke raja, diantarkan ke penguasa, jabat-jabat. Sekarang dari kita yang tadi dari rendah, dari RT sampai ke mana yastatu iblaqaha, yang betul-betul mereka nggak bisa menyampaikan halnya untuk meluluskan hajatnya kepada sultan, kepada raja. Kita tolong, kita bantu, kita bela orang mazlum, kita bela orang-orang yang nggak bisa menguruskan hajatnya. Masya Allah, ini orang yang mengurusnya nih, tabbatallahu ta'ala gadamaihi ala sirat. Nanti ini orang tatkala dia mau menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim, dimantapkan waktu dia menyeberangi jembatan. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Paling serem katanya, tidak dari seorang kalian pasti akan lewat itu jembatan Siratul Mustaqim. Ini orang yang nolong orang tadi, yang meluluskan hajat orang, yang mengantarkan ke sultan, mengantarkan ke tempat-tempat pejabat untuk menyelesaikan urusannya dia. Ada orang mau ngurus surat kematian aja susah banget. Surat kematian. Kan begitu. Dia nggak ngerti nulis, dia nggak ngerti surat, dia urusin, gampangin, cariin, layanin pelayan-pelayan itu. Ada yang surat misalnya KTP aja susah banget. Nah ini nggak boleh kita. Ya, gampangin, mudahin. Orang luar aja kita modahin, kenapa pribumi kita susahin? Mestinya pribumi diapain? Dikayain, pribumi itu dihormatin, dihargain. Kita yang punya tanah air, kita yang susah. Orang luar bisa bikin nggak pakai apa-apaan, masa orang kita nggak bisa? Nah itu nggak boleh, sifat-sifat kita menyusahkan umat, rakyat, kaum, nggak boleh. Hajatnya luluskan, bantuin, mudahin, layanin, kelarin, tuntasin. Itu nanti dia giliran nyebrang jembatan Siratul Mustaqim, mantap dia. Yang ditakutin terpleset di jembatan Siratul Mustaqim, ahaddu minas sayf, lebih tajam dari pedang, ya, lebih kecil, lebih tipis dari sehelai rambut. Wah, tapi orang-orang yang meluluskan hajat orang, nanti dia mantap. Kan kita kalau nyuci kaki, Allahumma tsabbit qadamayya 'ala sirat yauma tazillul aqdam. Kalau kita lagi wudu, kita baca doa wudu di kaki, ya Allah, mantapkan kakiku waktu menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim di saat orang-orang terpleset. Mau mantap, lulusin hajat orang.
ya, orang-orang yang nggak bisa meluluskan hajatnya sendiri, kita bantu. Kita udah dapat tugas RT, lulusin hajat orang. Kita tugas RW, lulusin. Kita lurah, gampangin, mudahin. Kita apa, camat, sama, buka pintu untuk umat, gampangin, jangan ada yang nyusahin. Kita wali kota, gampangin. Begitu orang-orang yang buat umatnya, buat pribuminya, buat orang-orang yang ahlinya. Jangan kita orang luar kita bebasin, orang dalam susahin. Ya Allah, na'udzubillah min. Dibenci itu penguasa-penguasa begitu. Penguasa-penguasa yang membeda-bedakan orang-orang pribumi dengan orang-orang non pribumi. Non pribumi di mulia-muliain, kita dihinain. La haula wala quwata illa billah. Udah bunyi. Udah. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allama wa ahkam bi sirri asraril Fatihah. Hadis ke-60. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma ahdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libasa 'afwika wa 'afiyatik fid dini wad dunya wal akhirah wa hab lana ya Allah min ladunka 'ilman nafi'an wahbiyan ladunniyan mutaqabbalan ya dzal jalali wal ikram برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب أهلا وسهلا.